Salam Bapak Ibu, saudara semua yang saya kasih dalam Tuhan. Ada sukacita? Ya, sukacita itu di dalam Tuhan, saudara yang seutuhnya. Kita akan menikmati firman Tuhan dari kitab 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-25. Kitab 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-25. Mari kita bangkit berdiri, saudara buka Alkitab atau kitab suci saudara. Kalau boleh, kalau hari Minggu dibawa kitab suci ya. Sebab kalau iPhone atau handphone bukan kitab suci, itu iPhone tetap elektronik ya. Jadi jangan lupa bawa kitab suci kita masing-masing. Ya, 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-25, saya mulai dari ayat 17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Maka bertanya Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah luar berperang di depanmu untuk memukul bala-bala orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin, mulai dari Geba sampai dekat Geser. Puji Tuhan. Silakan dulu, yang berbahagia adalah orang-orang yang mau mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Saudara, setiap kali kita baca kitab suci ada pesan moral, pesan rohani bagi kita yang membuat kita kuat menghadapi hidup ini. Hari ini kita melihat bagaimana satu pergumulan. Hidup ini tidak ada hari tanpa pergumulan. Daud baru saja dilantik, diangkat menjadi raja oleh tua-tua Israel. Itu pasal 5 memulai, saudara. Dan dia diurapi oleh Tuhan. Dan setelah itu dia berperang merebut Israel melalui batang air, aliran air, terowongan air, ya, terus masuk ke kubu pertahanan dan menguasai Yerusalem. Umurnya pada waktu itu 30 tahun. Daud dilantik menjadi raja umur 30 tahun, sama dengan Tuhan Yesus. Dia dipenuhi Roh Kudus dan dia mulai melayani umur 30 tahun. Setelah dia penuh Roh Kudus, baru dia menghadapi cobaan, dibawa ke padang gurun oleh Roh Kudus, dicobai, dan dia menang, saudara. Kemudian dia mulai pelayanan dan dia kuat karena dipenuhi oleh Roh Kudus sebagai manusia. Tuhan Yesus melayani 3,5 tahun. Setelah umurnya 33,5 tahun, dia diangkat ke surga. Daud menjadi raja 40 tahun. Setelah Daud diangkat menjadi raja, ada yang mendukung dia. Dalam pasal 5
Ini dijelaskan saudara di ayat yang ke-11. Ini si pendukung. Hiram raja negeri Tirus mengirim utusan kepada Daud. Dia mendukung raja baru, ya, kerajaan tetangganya. Dia kirim tukang-tukang kayu, tukang-tukang batu, ahli-ahli untuk membangun istana daripada Raja Daud. Dan dia juga diberkati Tuhan dengan rumah tangganya. Itu ditulis judulnya di pasal 11, istana dan rumah tangga Daud diberkati setelah dia menjadi raja. Dan dia berperang sedemikian rupa dan dia menang. Tapi ada yang tidak senang. Setelah dia diurapi menjadi raja, ada yang tidak senang, yaitu bangsa Filistin. Filistin sampai sekarang masih ada orang Filistin, dan orangnya disebut orang Filistin, daerahnya sekarang ini disebut dengan Palestina. Jadi kalau dibilang Filistin itu orangnya, bangsanya, tetapi daerahnya yaitu daerah Palestina yang sekarang ini. Jadi dari dulu memang musuhan. Jadi ketika didengar raja sudah diurapi, Daud setelah diurapi menjadi raja, datanglah dia mau menyerang. Saudara, itu menandakan bahwa kalau kita mulai diberkati oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, iblis tidak suka. Iblis mau menggoyangkan iman kita, mau menjatuhkan kita. Demikian juga Tuhan Yesus telah dipenuhi Roh Kudus, dia menerima baptisan air dan dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun berhadapan dengan iblis, dan dicobai, dia menang. Ini yang terjadi juga kepada Raja Daud, raja yang baru diangkat, umurnya masih muda. Tetapi ada yang perlu kita lihat di sini. Ketika dia mendengar datang mau berperang, yang dilakukan oleh Daud, dia tidak langsung bertindak sendiri. Padahal dia pengalaman perangnya luar biasa, pasukan perangnya besar. Dia telah memenangi, merebut kota Yerusalem. Di pasal ayat yang ke-6 di atasnya, di Alkitab Suka disebut Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Dan sejak dia merebut Yerusalem, disebutnya kubu pertahanan itu disebut dengan kota Daud. Jadi sejak dia merebut, karena dia yang berhasil merebut dengan bangsa-bangsa yang mendiami sebelumnya di situ, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dihancurkan semua, dan Raja Daud ada di sana di kubu pertahanan. Jadi dia sudah biasa menang. Sebelum dia menjadi raja juga dia selalu punya kemenangan dalam peperangan. Sebab dia adalah mantan panglima daripada raja sebelumnya, Raja Saul. Dari kecil lagi menggembalakan domba, dia sudah biasa berperang melawan singa, melawan semua binatang yang di hutan. Dia juga berperang melawan Goliat dan dia menang, gak pernah kalah. Jadi secara strategi berperang, latihan fisik bagaimana mempertahankan dan menyerang, strateginya dia luar biasa. Dan dukungan bagi dia karena dia punya pasukan yang hebat. Seharusnya dia udah terlatih, ya. Singa saja lawan satu dia berani. Jadi saudara, harusnya dia langsung emosi dan berperang. Tapi dalam ayat ini dia tidak demikian. Sebab dia tahu semua kekuatan itu datang daripada Tuhan. Untuk rencana memenangkan, membela kerajaannya, dia perlu pimpinan Tuhan. Kenapa kita perlu dengan hal ini? Saudara, kalau dalam hidup ini perlu kita catat, kita ini berperang. Dan kalah menangnya itu yang menentukan Tuhan. Kerjasama kita dengan Tuhan. Dan strategi perang tidak selalu sama. Sebab strategi musuh tidak selalu sama. Kekuatan musuh tidak selalu sama. Taktik musuh tidak selalu sama. Kekuatan kita juga bertambah usia tidak selalu sama. Oleh sebab itu, nomor satu yang dilakukan bagi orang yang sudah diurapi Tuhan ketika merencanakan sesuatu,
pergumulan apapun dalam hidup kita ini, rencana besar untuk memenangkan sesuatu, untuk mengalahkan sesuatu, kita harus Daud pergi ke kubu pertahanan. Kubu pertahanan itu ada di Yerusalem, disebut dengan kota Daud. Dia pergi ke sana memohon perlindungan. Kubu pertahanan kita pengertiannya adalah Tuhan. Dia pergi kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Ayat 19, perhatikan kitab suci saudara. Bertanyalah Daud. Tadi katakan ayat 17, tetapi Daud mendengar hal itu lalu pergi ke kubu pertahanan. Jadi tidak langsung dia atur pasukan untuk berperang, dia pergi dulu ke kubu pertahanan. Apa itu? Gambaran Tuhan. Tempat dia pernah berlindung di Yerusalem. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Efraim, dia lihat orang Filistin datang memencar di lembah untuk menyerang. Kita tahu kota Yerusalem itu bukit di atas dan musuh dari bawah di lembah Efraim memencar musuh mau menyerang kota Yerusalem. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia pergi ke kubu pertahanan memohon perlindungan daripada Tuhan. Sebab ketika dia memenangi kota Yerusalem, dia juga berlindung di kubu pertahanan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Darah, ini yang perlu kita pegang. Kalau saudara punya rencana, cita-cita, proyek besar yang cenderung bisa menguntungkan atau membahayakan, baik perusahaan, baik apa saja usaha saudara, cita-cita saudara, nomor satu saudara minta Tuhan sebagai kubu pertahanan. Sebab kita tidak tahu kekuatan musuh yang mungkin menjatuhkan kita dalam persaingan. Ada banyak orang saudara di sekolah selalu juara, bahkan juara umum, bahkan bisa juara umum sekota. Tapi ketika memasuki perguruan tinggi atau tes yang lebih tinggi atau di perguruan tinggi, ternyata tidak menjamin orang itu lulus. Mari Bapak Gembala pergi ke rumah sakit, naik sim saudara. Jadi gak dihidupkan AC-nya. Pak Gembala bertanya, Pak, kenapa gak dihidupkan AC-nya? Aduh, malu aku Pak. Bukan masalah di mobil ini, tapi masalah di aku. Kalau hidup AC ini, masuk angin aku, gepuk-gepuk. Ya bagi dia enak, bagi kita kepanasan, tapi di hati ditenangkan saja sebagai hamba Tuhan. Oh begitu Pak, akhirnya tahan karena panasnya itu. Dalam perjalanan, dia bercerita tentang dirinya. Ya sopir taksi Pak, kalau kredit rumah, kredit motor, kredit rumah, kredit lagi mobil, bagaimana bisa? Tetapi itulah berkat Tuhan. Bapak Gembala bertanya, Bapak gerejanya di mana? Oh, di gereja Katolik. Ya, puji Tuhan. Bapak Gembala bilang begitu. Dia bercerita tentang anaknya. Anaknya semua jadi. Padahal supir taksi loh. Satu di perusahaan negara perlistrikan ada di Pulau Jawa, keren. Satu lagi tamat dari ini, udah masuk ini. Pokoknya semua jadi. Anak yang paling kecil, ya satu kali aku ancam dia harus masuk polisi. Uang sudah ada nak, kau harus masuk. Kalau kau tidak mau masuk, uangnya aku belikan taksi. Karena orang punya warung, dari warung hidupnya. Anaknya pintar. Beli aja taksi, nggak apa-apa. Tuhan yang bela apakah aku lulus atau tidak. Benar anak yang lulus dan udah jadi. Cewek maupun cowok, semua orang yang berhasil. Itulah Pak ya, anakku yang paling kecil itu kalau di warung, uang ada di situ, tinggal ambil. Pak,
Tapi dia minta berapapun mau beli jajanan, bilang sama bapaknya atau mamanya, Pak, minta ini ya, baletnya untuk beli ini. Ambil. Padahal mau ambil berapapun ada, tapi dia tidak ambil. Dan semua jadi. Waktu itu Bapak Gembala menjadi malu juga. Wah, kita berhasil anaknya. Puji Tuhan, untung nggak ada salah ngomong. Puji Tuhan lah Pak, itulah anak-anak kalau mengerti orang tua, mengerti susahnya orang tua. Jadi, karena banyak orang juara di sekolah, juara umum, nggak masuk. Teman-teman anak-anakku begitu, juara, anakku biasa aja. Tapi itulah karya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya dalam merencanakan sesuatu jangan lupa kubu pertahanan Tuhan. Jangan sombong kalau juara, jangan sombong kalau kaya, belum tentu jebol kalau bukan karena Tuhan. Anaknya ketika diancam sama orang tua, udah ada sekian ratus juta masuk pol. Aku nggak kepengen jadi polisi, sedikit pun nggak. Aku mau menjadi diriku sendiri. Jadi nggak mau, Bapak pakai ini untuk beli taksi, belilah, dibeli. Tapi anak kuat dalam doa dan iman, jebol. Dan jadi sekarang si bapak hanya mainannya taksi itu, dia bulan uang dari anaknya. Haleluya. Saudara jangan sombong. Pintar belum tentu, tanya Tuhan. Daud pun merendahkan dirinya. Dia tidak katakan, aku udah pintar begini, strategi udah tahu. Enggak, dia bertanya kepada Tuhan, apakah aku akan maju? Saudara, kalau saudara berdoa jangan harapkan Tuhan langsung bilang, Tuhan, apakah anakku akan begini? Dan langsung katakan, jangan itu, ini aja. Ada jawaban begitu? Enggak ada. Ada tuntunan di batin, memberi kesejukan, damai sejahtera. Amin. Tuhan pasti berbuat berbagai tantangan kesulitan kalau bukan dari Tuhan. Atau mungkin ada orang yang mengingatkan sehingga kita menjadi ragu. Tapi ketahuilah, bertanyalah kepada Tuhan, sebab Dia yang menentukan menang atau tidak. Amin. Ketika Tuhan katakan maju, majulah dia. Saudara perhatikan pertanyaan daripada Raja yang ke-11. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Dia berkata dalam doanya, akan kau serahkankah? Rupanya kemenangan, kelulusan, keberhasilan tergantung Tuhan mau menyerahkan ijazah itu kepada saudara atau tidak. Amin. Akan kau serahkankah? Akan kau serahkankah pekerjaan itu kepadaku? Apakah kau serahkan kesembuhan kepadaku? Tuhan yang mengatur. Dia bertanya, kau serahkan? Kalau dengan kekuatan aku tidak mungkin. Tapi kalau engkau serahkan pasti sekuat apapun musuh aku menang. Tapi kalau tidak engkau serahkan strategi apapun yang kulakukan, kekuatan senjata apapun, tidak akan berhasil Tuhan. Kalau engkau tidak serahkan. Pemuda remaja, jangan menyelip-nyelipkan orang tua. Amin. Tiap rencana bawa dalam doa, bawa ke kubu pertanyaan dan bertanya. Kadang-kadang Tuhan menjawab pertanyaanmu melalui siapa kira-kira paling sering? Tuhan menjawab pertanyaanmu kira-kira melalui siapa? Melalui tetangga? Selain daripada Tuhan, Tuhan menjawab melalui siapa? Lalu siapa? Orang tua. Itu betul. Jangan suka melawan. Ya, kecuali saudara yakin kali Tuhan. Ya saudara begitu, yakin kali ini dari Tuhan. Tak usah dengar mama bapak, ada yang lewat. Saudara hebat kalau nggak seperti itu. Tapi tidak selalu seperti itu Tuhan. Kita harus dengar suara Tuhan yang peka. Jadi lebih dahulu sebelum kita berencana, kita datang ke kubu pertahanan itu berdoa, merendahkan diri. Sebab berkat
bagi orang lain belum tentu sama berkatnya sama kita. Cita-cita orang lain belum tentu sama dengan kita. Ya, saudara kalau beli baju langsung cocok baju teman, saudara, cocok? Belum tentu. Semua punya selera, punya ukuran masing-masing. Itu sebabnya apapun rencana kita, pergi ke kubu pertahanan, berdoa, bertanya kepada Tuhan, apakah maju dan apakah Tuhan akan serahkan musuh itu kepada kita. Dan Tuhan berkata, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Sebab aku pasti. Kalau Tuhan katakan pasti diserahkan, pasti. Kalau Tuhan tentukan saudara dapat ini, pasti enggak? Pasti. Gak ada yang bisa ambil kalau memang untuk saudara berkat itu. Tuhan katakan pasti. Biarpun saudara diejek, biarpun orang saudara pikir tidak mampu, biar saudara pikir engkau kurang sehat, tidak punya apa-apa. Tapi kalau Tuhan katakan pasti. Amin. Pasti. Biar saudara kuat, gagah, pintar, banyak hepeng. Kalau Tuhan katakan tidak, bisa. Itu sebabnya kita nomor satu kekuatan spiritual dalam hidup ini bukan kekuatan fisik, kekuatan spiritual nomor satu, kekuatan rohani. Sebab andalan kita adalah Tuhan. Dan setelah jawaban itu, yakinlah Daud, dia akan menang. Ayat 20, lalu datanglah Daud di Baal Perasim. Itu satu tempat yang dia menamakan nama itu, dan memukul mereka kalah di sana. Setelah Tuhan bekerja, karena pasti akan diserahkan, dia pukul kalah. Jadi dia menang karena Tuhan sudah katakan pasti dia akan bekerja. Berkatalah ia setelah melihatnya menang, ini karena Tuhan. Dia pun mengabadikan tempat itu. Dikatakan, berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Tuhan menerobos musuhku. Amin. Jadi yang berperan siapa? Tuhan menerobos musuh seperti air. Saudara tahu sifat air. Sedikit apapun bocor di atap rumah, sebagus apapun pelafon jebol, itu air. Sebesar apapun tangki air, tapi kalau ada bocor menerobos air, pasti jadi kosong. Menerobos. Sekeras apapun batu, kalau air ada di situ, ada rembesan, dikatakan air menerobos. Sifat air nggak mau diam, dia selalu berusaha menerobos. Ada letak sedikit, keluar. Sebab sifat air menerobos. Jadi katakan Tuhan itu seperti air menerobos. Artinya Tuhan yang bekerja menerobos segala benteng-benteng pertahanan. Jadi saudara kekasih, minta selalu Tuhan. Sebab Tuhan kita mampu menerobos yang tidak mampu kita terobos. Amin. Biar ada tembok, ya, biar ada bukit yang banyak. Tapi kalau sudah dikatakan ada terobosan, bukit-bukit batu pun bisa dibuat terowongan dan bisa dilewati segala rintangan kalau sudah ada terobosan. Jadi saudara, dalam hidup ini, kalau kita suka bertanya kepada Tuhan, Tuhan akan berikan terobosan sama kita. Amin Bapak Ibu. Ada satu jalan-jalan yang baru, tembusan baru, hal-hal yang menutup, Tuhan tebus. Sebab Tuhan menerobos seperti air. Bagi saudara yang suka bertanya kepada Tuhan, minta perlindungan Tuhan, saudara akan mendapat terobosan baru, berkat-berkat yang baru, saudara. Dia menamai tempat itu, ya Pak, Tuhan menerobos. Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal
Perazim. Walau demikian, sampai sekarang Filistin masih menyerang bangsa Israel sampai kapanpun, saudara. Itu khotbah minggu lalu, 3 keturunannya dari Abraham tidak akan pernah damai. Ayat 21, orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Rupanya orang Filistin itu berperang mengandalkan berhalanya. Di bawah itu patung-patung itu, dengan harapan menang. Kalah. Akhirnya patung-patung berhalanya itu banyak dikutip orang itu. Tanda kekuatannya telah ditawan. Di bawah itu patung-patungnya itu. Kalah lo mengandalkan itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Walaupun begitu, iblis atau Filistin tidak tinggal diam. Dan jangan katakan kalau saudara sekali menang, sekali dapat berkat, langsung terus. Iblis selalu berusaha menghancurkan saudara. Itu fakta hidup. Amin Bapak Ibu. Terus sebab selalu bertanya sama Tuhan. Satu rencana bertanya, rencana selanjutnya bertanya lagi. Jangan langsung, dulu Tuhan sudah terobos kok, dia baik. Yang kedua kali dan seterusnya belum tentu. Kita harus ada penundukan, punya ketergantungan kepada Tuhan. Ayat 22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi, ketika orang Filistin maju sekali lagi, nggak kapok ya, keras kepala musuh. Iblis memang begitu. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Efraim, Daud melihat lagi dari bukit Yerusalem. Wah, memencar lagi musuh, tak kapok-kapok. Ayat 23, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Amin. Saudara, bertanya itu seperti doa. Anak sekolah minggu kita pintar-pintar berdoa. Jadi kalau ada ibu, bapak disuruh berdoa menyingkir, saudara susah dapat terobosan. Betul loh, pasti begitu-begitu saja. Kekuatan kekristenan adalah bertanya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Jadi kalau saudara disuruh berdoa dan sekarang menyingkir, kapan terobosan datang? Sebab ketika bertanyalah itu, Tuhan menjawab. Saudara, ketika saudara disuruh berdoa, saudara sedang berhadapan dengan Tuhan, mewakili semua pada waktu itu. Dan saudara akan menjadi orang kunci untuk jawaban doa atau berkat. Jadi ketika saudara menjadi orang kunci, saudara menjadi berbahagia, orang penting. Amin Bapak Ibu. Jangan ada lagi yang menghindar kalau disuruh doa. Amin. Bukan karena panjangnya atau fasilnya berkata-kata, bukan. Justru kalau panjang-panjang kita kuncing lama kali dalam hari ini. Kalau mau makan panjang kali misalnya gitu, ya kan? Kalau udah mau pulang udah kepanasan lama kali. Yang penting kita mau berbicara kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, amin. Tuhan sedang siapkan terobosan seperti air kepada saudara yang suka bertanya kepada Tuhan. Seperti air. Dan waktu Raja Daud bertanya buat kedua kalinya ketika orang Filistin maju sekali lagi, maka bertanya Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, jangan maju. Jadi kalau Tuhan katakan jangan maju, jangan pergi, jangan makan, jangan takut, jangan malu, berani. Tuhan bisa mengabulkan, tapi juga Tuhan bisa mengatakan jangan.
kali ini jangan, kalau kau berani habis kau. Tapi jangan bukan berarti nggak jadi berkat itu. Kalau doa saudara, gerakan saudara agak ditunda, Tuhan katakan jangan, bukan berarti Tuhan cuek sama kita. Tuhan sedang melihat strategi yang tepat, melihat waktu yang tepat, sehingga jawab Tuhan, janganlah maju, tetapi, amin. Janganlah maju, tetapi ini menjadi berkat. Tetapi buatlah gerakan lingkaran. Apa artinya gerakan lingkaran? Ada kesatuan. Jemaat kalau mau maju, Tuhan katakan ada gerakan lingkaran. Jangan ada yang menjauhkan diri kalau mau maju. Buat lingkaran bergandengan tangan. Kalau kita selalu membuat lingkaran dalam pelayanan, bersatu, tidak ada yang lari-lari, pasti kita akan maju. Inilah strategi yang kedua yang diberikan oleh Tuhan. Kalau kita mau maju, mengalahkan musuh, mari kita buat lingkaran, bergandeng tangan, mengerjakan sesuatu. Dan kalau kita kompak sehati sepikir bergandeng tangan, di rumah kalau nggak kompak, kacau. Kalau nggak membuat lingkaran bergandeng tangan, kacau. Itu sebabnya perlu ada otoritas untuk semua boleh tunduk untuk satu komando. Sebab iblis tahu kalau semua terputus-putus, terpencar, kacau memang. Susah diangkat yang berkat itu kepada kita. Sampai ke belakang mereka, buatlah gerakan lingkaran. Tentu kan lingkaran nggak mungkin hanya Daud yang bergerak. Ada orang-orangnya, tim yang banyak. Buatlah sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon kertau. Rupanya ada yang terlewati, yang tidak diperhatikan orang Filistin. Mereka lupakan pohon-pohon kertau seperti hutan. Pohon-pohon kertau ini adalah pohon yang lebar daunnya, dan kalau dia tergesek atau terbuka oleh gesekan apapun, maka akan keluar air dari air itu seperti air mata. Jadi pohon kertau dalam bahasa aslinya adalah pohon yang menangis. Sebab gampang sekali koyak dan meneteskan air. Getaknya seperti air. Kenapa mesti seperti itu? Dan ternyata pohon yang lembut ini Tuhan pakai, yang bergerak ini, karena lebar daunnya gampang bergerak. Pohon semakin lebar daunnya, gampang gak bergerak? Ya gampang, seperti kipas ya. Goyang sedikit dia langsung melambai. Jadi bergoyang, ada bunyinya. Dikatakan supaya sampai ke pohon kertau, jurusan pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derak langkah di puncak pohon-pohon kertau itu. Wah, ada apa di puncak pohon-pohon kertau itu? Rupanya tentara Tuhan. Kalau saudara berdoa sungguh-sungguh, walaupun Tuhan katakan jangan maju, saudara harus berhenti dulu dan tunggu komando Tuhan selanjutnya. Dan kalau dikatakan nanti puncak pohon kertau itu mulai bergerak dan terdengar bunyi derak langkah tentara Tuhan, langkah malaikat Tuhan, langkah pertolongan daripada Tuhan. Saudara percaya malaikat Tuhan ada? Semua kita ada malaikatnya. Semua kita ada malaikat pelindung. Dan ternyata kita pun kalau kuat berdoa, malaikat Tuhan bisa berkemah di rumah saudara, menjaga saudara, menjaga anak-anak saudara dimanapun berada, berkemah melindungi. Demikian juga dia boleh berperang untuk membela kita kalau kita kuat berdoa. Yang menarik tentara Tuhan melindungi kita, membuat kita menang dalam peperangan apapun. Kekuatan doa dan kekuatan bertanya kepada Tuhan. Demi engkau mendengar derak langkah di puncak pohon-pohon kertau itu tandanya Tuhan sedang bergerak
malaikat Tuhan sedang berperang untuk memenangkan bangsa Israel. Dikatakan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derak langkah, tidak kelihatan tentaranya, tidak tahu wujudnya, sebab malaikat sulit dilihat kecuali Tuhan izinkan. Tapi dia ada, seperti angin tidak kelihatan, tetapi dia ada. Kalau kencang dia berembus, rumah pun bisa ambruk. Kekuatannya luar biasa. Dan ternyata terdengarlah di pucuk-pucuk pohon kertau yang lembut itu, menggoyang daun-daun itu, mungkin menjadi meneteskan air matanya. Tapi di atasnya itu terdengar derak langkah tentara Tuhan. Demi didengar berarti tentara sudah maju berperang. Duluan tentara Tuhan berperang di depan. Maka haruslah engkau bertindak cepat. Kalau Tuhan sudah berikan kegerakan untuk maju, jangan ada yang lambat-lambat. Amin. Lalu, kalau mau diberkati setiap keluarga, jangan ada yang loyo-loyo. Bertindak cepat. Jangan keburu diambil iblis berkat itu. Bertindak cepat. Mau beribadah untuk dapat berkat, bertindak. Jangan suka terlambat-terlambat. Di rumah Pak Gembala juga ada hobinya lambat-lambat. Tapi namanya udah hobi susah ya. Hobi susah. Iya. Kalau hobi memang susah. Tapi Tuhan katakan rezeki itu memang harus direbut cepat, sebelum diambil orang. Cepat-cepat. Haruslah kau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang. Ayat 24. Tuhan telah keluar berperang. Siapa yang berperang? Tuhan melalui tentaranya. Jadi kita tidak melihat ada rupanya pembela kita. Tapi jangan lupa, kita harus kuat bertanya dan berdoa. Dan cepat-cepat kalau disuruh Tuhan, cepat-cepat bertindak. Tuhan telah keluar berperang di depanmu. Jadi di depan kita, Tuhan di depan, kita di belakang, untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin, mulai dari Geba sampai dekat Geser. Jadi Tuhan di depan, Tuhan di depan, cuma nakut-nakuti, berperang. Yang memukul siapa? Halo, yang memukul siapa? Daud juga. Jangan mimpi, tinggal nonton Tuhan sedang berperang, dijatuh sendiri musuh. Mana ada begitu? Hidup ini juga begitu. Tuhan berperang, tapi saudara harus belajar. Amin. Terus bertindak. Emangnya asal-asal. Tuhan di depan, kalau saudara juga bergerak cepat. Jadi saudara, jangan ada yang merasa aku tak mampu. Amin Bapak Ibu. Bagi Tuhan tidak ada yang suka. Mari selalu bertanya sama Tuhan. Dan mari selalu buat gerakan lingkaran. Bersatu hati jemaat DPD Indonesia. Buat lingkaran di rumahmu bersatu hati untuk satu tujuan apapun. Jangan ada yang aneh-aneh. Dan jangan ada yang lambat-lambat. Cepat. Mari kita bangkit berdiri tadi. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan selalu menyertai saudara selama saudara bertanya kepada Tuhan. Jangan lihat kelemahan, tapi lihat kebesaran Tuhan. Melalui bertanya dan berdoa, melalui kelincahan kita, kecepatan kita, Tuhan akan memberkati saudara dimanapun. Tiada musuh yang terlalu besar bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu.
masih berperang di depan kita bagi kita. Firman-Mu berkata besertaku.